Sembang. Itu kan masih muda. Betapa beruntungnya saya tinggal di daerah tropis yang memang potensi alamnya luar biasa banyak dan juga dimanfaatkan sama masyarakat sekitar. Kayak sekarang nih, saya lagi di Bengkayang, lagi mau cari yang namanya kacang hutan atau kacang jumbo atau biasa juga disebutnya kacang tropis. Kacang tropis jumbo atau kacang hutan ini biasa disebut sama warga lokal dengan nama samporop. Bentuknya mirip kacang kulit, tapi ukurannya kayak kacang megalodon. Nah, ini kalau udah dibelah bagian dalamnya tuh bener-bener mirip seperti kacang ya Om ya, kayak gini. Tapi bedanya bentuknya itu dia gede-gede, jadi agak mirip jengkol kalau menurut saya. Mirip banget sama talas. Mirip talas, tapi berair. Tuh, rasanya seperti itu. Dia ada kandungan airnya lumayan banyak. Karena masih muda. Agak lebih keras ya. Oh, kalau misalnya tua dia lebih empuk. Soalnya lebih patinya lebih terasa kayak mulut waktu kita punya. Tapi enak. Iya, lebih kental rasa patinya. Tekstur samporop keras, persis seperti kacang. Cita rasanya lebih mirip ke ubi atau talas, tapi lebih seret saat ditelan. Sebagian kacang hutan gak direkomendasiin buat dimakan langsung. Soalnya ada zat pahit hingga zat berbahaya seperti sianida. Sama warga lokal sih, samporop biasa dimasak dulu sebelum disantap. Kali ini target buruan pindah ke sungai, bukan lagi buah liar yang harus dipanjat. Nah, udah ada warlock yang udah mulai mantes duluan tuh. Dapat satu. Kalau di sini itu namanya ikan batu ya, Bang. Kalau ini ikannya memang ada bervariatif, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau misalnya kita lagi dapat rezekinya yang besar, ya yang besar. Nah, tapi kesulitannya menurut saya, ini kita harus sambil cari ikan, sambil atur nafas ya. Iya. Sama untungnya kita dapat sungainya yang jernih. Balu kalau di sini. Ikan balu. Oh, berbagai macam jenis ikan. Batok ini. Ikan batok. Oh, sejenis batok. Nih, dapat lagi satu. Saya belum dapat, Bang. Ini sejenis batok atau kata Abang kalau bahasa sininya balu. Balu. Yang lain udah dapat, sementara saya berasa cuma jadi tim hore. Gak apa-apa, saya masih adaptasi sama karakter sungai dan pergerakan ikan di sini. Siap-siap, dia udah dapat ikan satu lagi. Wah, ini makin gede nih ikan ini. Ini ikan apa ini, Bang? Ini ikan tempet. Ikan tempet tuh kan, berbagai macam jenis ikan nih kita dapat ikan tempet. Tapi rata-rata ukurannya memang sedang ya, seperti ini ya. Tapi nggak terlalu kecil juga. Nih, tuh ikan sempet. Tempet. Oh, tempet, ikan tempet. Ternyata beneran loh, di sungai ini emang beragam ikannya. Rasanya puas bisa dapat bermacam jenis. Ini apa ikan apa? Slomot. Slomot. Oh, kalau di sini namanya ikan slomot. Ini saya dari jauh ngeliatnya kayak sidat memang. Tapi memang masih satu jenis ya? Masih satu jenis. Satu jenis dengan sidat namanya kalau di sini Salomot. salmon. Ikan udah didapat, bahan-bahan yang lain pun udah siap. Waktunya masak sajian lokal di tengah hutan. Bontokeng. Bontokeng. Nah, ini tuh beras yang Bungkus daun layak. Bungkus apa? Daun layak. layang. Nah, layak. tuh kan, dibungkus daun layang, terus dimasukin ke dalam bambu seperti ini. Selanjutnya nanti akan dibakar. Dalam pakai
selain masak beras, kita juga mau masak ini nih, samporop akan kita jadikan sama dimasak di dalam bambu juga. Tapi sebenarnya samporop lebih enak lagi memang kalau dimasak. Sebenarnya bisa juga dimakan saat mentah seperti ini, tapi tidak boleh terlalu banyak, harus dalam batas wajar ya Pak ya. Iya. Wangi dok. Mau lihat deh. Nah selanjutnya nih ikannya mau langsung dimasukin ke bambu lalu kita bakar. Jadi nasinya matang, ikannya matang, terus sama samporopnya juga nggak lupa matang juga. Jadi ada 3 menu nih hari ini nih. Kenyang nih kita ya. Setelah capek nyari bahan, makan jadi momen paling ditunggu. Favorit saya ikan apa tadi? Selampet. Salomot. Oh salomot. Salomot. Salah. Salomot nih. Ini tuh yang tadi bentuknya seperti sidat ya. Ini paling enak, gurih. Terus kalau udah dicampur sama bawang-bawangan, wah lebih sedep lagi nih, enak banget. Masih ada manis-manisnya dicampur sama nasi dan juga samporop tadi. Wah enak. Ini enak banget nih, lihat ya muka-muka abangnya tuh. Semua pada fokus banget makan, gak ada yang ngobrol, semua makan pada kelaparan. Tapi ya ini kebersamaan seperti ini yang akan saya rindukan nanti ketika udah nggak di sini lagi. Sedih. Oke, lanjut pencarian buah berikutnya. Walau bukan musim buah hutan, yang satu ini bisa jadi pengecualian. Oh, ini buah selanjutnya yang mau kita cari itu namanya buah peluntan. Pohonnya udah ada di depan saya. Tapi kesulitannya peluntan ini pohonnya itu agak-agak rapuh. Jadi harus dipanjatnya itu dari pohon sebelahnya. Harus pakai cara lain nih buat ambil buahnya. Ini harum banget nih. Ternyata bentuknya itu mirip ya sama rambutan, dia ada bulu-bulunya bagian. Tunggu bang, sabar bang. Ada bulu-bulunya di bagian luar. Terus teksturnya dia empuk seperti ini. Aromanya mirip seperti cempedak dicampur nangka gitu kalau saya cium. Terus juga bagian ininya, ini yang kita makan nih nanti mirip sama sirsak ya. Cempedak juga begini ya. Sama. Dari luar, peluntan mirip rambutan versi ukuran jumbo. Yang paling menggoda sih, udah tentu aromanya. Wanginya nyegerin banget. Ada gitu ya. Enak. Rasanya mirip sama cempedak ya. Rasanya mirip sama cempedak. Sebenarnya peluntan ini juga masih satu jenis dengan kluwih atau tarap. Buah peluntan matang rasanya manis dan lumer di mulut. Tapi biasanya warga lebih suka berburu buah sebelum matang di pohon. Katanya sih enak dibikin sayur atau bisa matang sendiri. Nah bisa dilihat banget ya perbedaannya, kalau dari luar kalau yang sudah matang itu warnanya agak orange, kalau yang kepegang. Nah, yang belum matang itu seperti ini, hijau. Biasanya masyarakat itu lebih suka ambil yang hijau seperti ini nih, dan di bagian sininya dia lebih banyak getahnya. Kalau kata abang tuh masih bisa dipakai untuk ini ya, jerat ya, untuk jerat hasil buruan. Nah ini buat lemnya. Getahnya ini dimasak sampai dia lengket, baru nanti ditempel di batang-batang kayu.